Semangat pagi kawan-kawan, jumpa lagi di channel Tanya Om Nur. Kali ini kita akan sharing tentang ERP sistem, terutama untuk menu maintenance. Jadi untuk menu maintenance ini ada banyak fitur ya. Di antaranya yaitu kita akan review menu maintenance itu sendiri. Terus kita coba akan buat work order. Kita akan tes order spare part-nya. Terus yang ketiga kita akan update status work order dan kita preview untuk report maintenance-nya. Oke, teman-teman. Nah, ini tampilan dari webnya, aplikasinya. Saya coba login dulu. Jadi di menu maintenance, jadi ada namanya master data ya di sini. Di master data itu di master equipment. Jadi ada beberapa master data yang harus kita isikan. Jadi misalnya ini adalah peralatan atau alat-alat yang ada di tempat kita masukin sesuai jenisnya. Jadi di sini kita masukin datanya. Jadi peralatan itu kita daftarkan satu-satu. Bisa juga kalau banyak, jadi langsung kita upload ya. Di sini kita tinggal isikan equipment number-nya dan data-data yang ada tanda-tanda bintang ini harus kita lengkapin. Kita buat menu brandnya, jadi tinggal dimasukin datanya brand-brand yang ada di peralatan kita ya. Misalnya brandnya ada Daihatsu, Ford, Hino, Honda, Hyundai, Isuzu, Kawasaki, Renault, dan lain-lainnya. Mungkin Caterpillar, Komatsu kalau alat berat ya. Nah, ini equipment modelnya. Jadi kita daftarkan. Jadi misal di insert, kita daftarkan ini peralatan yang kita punya. Kira-kira modelnya apa saja? Apakah dia misalnya modelnya di alat berat, misalnya PC 200 atau bulldozer misalnya D85, ESS misalnya. Nah, ini contoh ini adalah di mobil peralatan yang dipakai di ini di jasa pengiriman. Jadi dia tidak banyak truk-truk saja. Nah, terus di situ untuk mendesainnya kita harus desain juga untuk mendesain mulai dari maintenance ordernya. Jadi job tab-nya ya. Jadi job tab-nya kita mulai dari order type-nya dulu. Jadi order type ini adalah nanti desain work ordernya. Work ordernya itu kategori apa? Misalnya accident ya, ada backlog, ada commissioning, ada corrective maintenance, ada daily maintenance, fabrication, follow up P2H, inspection, modification ya. Ini kita daftarkan. Jadi begitu WO dibuka, nanti akan memanggil ini. Work ordernya jenisnya apa? Backlog kah, commissioning, atau corrective action. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Nah, ini kita buat di sini ada 16 pilihan. Jadi kategori tipe dari WO-nya ya. Nah, dari situ ada maintenance tabs-nya, ini sama juga dari 16 tadi ya. Nah, ini ada job tab-nya. Jadi jenis pekerjaannya. Jadi kira-kira pekerjaan di situ ada apa saja? Misalnya adjustment ya, alignment, calibration, atau change oil dan replace filter. Ada disassembly, assembly, disassembly dan assembly, remove install, rebearing, rebushing, recondition, repair. Jadi ini kategori untuk jenis pekerjaannya. Nah, dari situ ada juga master namanya master komponen ya. Master komponen. Jadi mulai grup dari attachment grupnya ya.
Nah, di sini kita detailkan mulai misalnya dia ada attachment, axle group, brake system, clutch, damper, electrical system, engine system, equipment AC, ya, final drive. Nah, ini mengambil data dari mana? Itu yang ada di shop manual atau partbook. Jadi pengelompokan dari grup dari komponen. Nah, karena di dalam komponen nanti ada namanya komponen sectionnya. Jadi attachment, ada axle group, misalnya ada axle, ada diferensial. Nah, ini merujuk ke partbook atau shop manual. Jadi kalau di ini yang mendesain ini harus tahu paham tentang maintenance ya. Karena kalau tidak tahu nanti pengelompokan komponennya akan kesulitan. Ini melibatkan teman-teman yang paham tentang maintenance ya, tentang peralatan. Nah, terus di dalam komponen ada namanya subkomponen. Ya, misalnya attachment, ada air motor, hidrolik motor, dan seterusnya. Ini sama, datanya diambil dari partbook atau shop manual. Nah, kira-kira itu master datanya ya. Nah, setelah itu kita mendesain juga ada untuk kategori-kategori. Jadi mulai dari misalnya breakdown statusnya. Jadi di sini untuk menjelaskan kalau ada alat rusak, ya, misalnya contoh pekerjaannya sampai dilakukan apa misalnya. Ada statusnya hari ini misalnya di 0, oh berarti ini work order tersebut dalam pengerjaan. Ada di 1, delay waiting part. Di 2, misalnya delay waiting mekanik. Ada di 3, delay waiting tool facility. Di 4, delay waiting internal repair misalnya. Di 5, delay waiting transport. Ada di 6, delay waiting payment misalnya. Karena kalau tidak ada payment, jadi misalnya proses order bisa jadi blok misalnya, sehingga tidak disuplai oleh supplier. Mungkin delay waiting dealer atau vendor, ya bisa jadi mungkin waranti atau mungkin perlu keputusan mereka. Nah, desain ini juga tergantung kembali ke masing-masing perusahaan, tapi 7 delay ini sudah mewakilinya. Nah, tujuannya dia untuk memotret nanti apa, misalnya contoh mesin itu breakdown lama, ya anggaplah breakdownnya 3 hari, sehingga kita bisa melihat breakdown 3 hari itu adakah delay-delay yang menyebabkan lamanya breakdown itu, atau mungkin bumbu mekanik, sehingga di database bisa terbaca, sehingga bisa untuk analisis dan untuk improvement berikutnya. Nah, di sini juga ada diagnosis, ada master data namanya diagnosis equipment. Tujuannya di mana setiap WO setelah pekerjaan itu diselesaikan dan WO akan di-close, ini harus memilih kategori ini. Supaya apa? Untuk analisis juga, misalnya apakah kerusakan di sini ada abnormal failure. Jadi kalau kerusakannya disebabkan memang itu normal, memang waktunya rusak, memang umurnya hanya segitu misalnya. Atau accident, jadi rusaknya karena adanya accident. Down by schedule, jadi rusaknya mesin itu diberhentikan atau diperbaiki karena memang ada rencana perbaikan. Nah, environment influence, jadi kerusakan tersebut karena diakibatkan karena lingkungan. Misalnya, kondisi lingkungannya berdebu sekali, terus basah, sehingga memungkinkan adanya kerusakan atau umur di misalnya di air cleaner akan cenderung lebih pendek. Nah, dengan adanya data informasi ini, sehingga tim maintenance begitu lihat data, akhirnya dia harus berpikir apa yang harus dilakukan, improve apa supaya problem-problem akibat environment ini bisa berkurang atau lifetime peralatan jadi lebih panjang. So, di sini ada mismaintenance. Jadi kerusakan itu diakibatkan karena kesalahan dalam maintenance. Nanti mungkin misalnya salah pemasangan, salah retop. Nah, ini untuk pengkategorian. Nah, ini ada misoperation, ya karena kesalahan operasi. Normal failure, jadi kerusakan normal. Product failure berarti kerusakan karena akibat dari produk itu sendiri, quality product misalnya. Terus di sini ada symptom problem. Jadi di WO setelah dirilis, jadi ini menjelaskan
WO tersebut problemnya kenapa? Bengkok, buntu, patah, tidak bisa bergerak, nggak bisa running, ya, nggak bisa pindah, kan shifting, kan start, nggak bisa start, contamination, dan lain-lain. Nah, ini tinggal kalau kurang ditambahkan. Nah, technical jobnya sama, jadi ada pekerjaannya apa, inspect, check, dan lain-lain ya. Oke, itu untuk di master data. Ya. Dari master data, selanjutnya kita bisa transaksikan. Jadi ada di menu transaksi, di menu maintenance ya. Jadi di menu maintenance itu hanya ada dua. Jadi ada WO, jadi work order, sama material request. Jadi kalau material request ini memang didesain di sistem ini hanya dikhususkan untuk permintaan spare part yang hubungannya ke unit dengan nempel ke WO. Karena apa? Tujuannya nanti kalau begitu menarik data untuk biaya, jadi langsung ke WO nomor sekian, ke unit nomor sekian, itu cost-nya sekian ya. Kira-kira itu. Nah, kita akan coba transaksikan coba untuk work order. Jadi kita coba buat work order. Nah, ada juga ini di menu production. Kalau kita misalnya pakai menu, ada informasi dari produksi, misalnya ada produksi memberikan info bahwa alat itu rusak, jadi dia bikin notifikasi, bikin perintah kerja, baru ditangkap di tim maintenance. Tapi kalau yang di ini kita coba langsung, jadi tanpa melalui notifikasi. Jadi langsung kalau ada alat rusak, ya kita buat work order, kita klik, ya. Di sini kita pilih insert, ya. Setelah insert, di situ akan kita pilih prepare by siapa, misalnya anggaplah misalnya dari nama-namanya ya, admin. Terus misalnya di sini ada anggaplah misalnya admin juga, nggak apa-apa, terserah, nanti tergantung dari ini. Di sini dipilih nomor unitnya ya, misalnya di sini ada contohkan adalah mobil truk ya. Nah, di sini kalau misal udah transaksi, last meter reading ini akan tercatat adalah waktu transaksi pertama. Jadi misal sudah pernah rusak di AM 2500. Nah, ini akan muncul di sini ya. Kalau sebelumnya pernah ditransaksikan. Nah, terus di sini misalnya ada kerusakan ya, order type-nya dipilih, jadi WO-nya apa, jenisnya misalnya di sini adalah WO misalnya prodigal maintenance atau prodigal service. Maintenance types-nya berarti sama prodigal service. Kita pilih job type-nya ya, job type-nya berarti prodigal service itu ada misalnya job utamanya adalah penggantian oli dan filter. Nah, di sini kita tulis misalnya keterangan periodical service misalnya 10.000 kilometer misalnya. Kan ini mobil kita pakai KM. Nah, di sini ada status breakdown. Jadi kalau misalnya dia belum breakdown, untuk buat WO dulu bisa, nggak usah dicentang, langsung di save, bisa di save ya. Ini udah menjadi WO ya. Nah, tapi kalau mau langsung dibuat breakdownnya, tinggal kita edit. Jadi tanggalnya, misalnya ini breakdownnya dicentang, tanggalnya anggaplah hari ini tanggal 6 Februari, 7 Februari. Oke. Misalnya HM-nya adalah anggaplah 10.000 9, ya lewat 9 kilo ya. Nah, oke, ini kita centang breakdown, jamnya ditulis misalnya jam breakdownnya, anggaplah misal mulai di servis misalnya jam 8.
Oke, selanjutnya kita update. Jadi jam 8 breakdown statusnya adalah ya service langsung di job, berarti langsung dikerjakan misalnya. Di sini kita mengisi leadernya, nggak perlu ada leadernya siapa ini hanya contoh saja misalnya. Ya. Nah, terus di sini activity-nya apa? Misalnya penggantian atau ditulis mungkin service atau replace ini ya, replace filter dan change oil. Nah, oke. Nah ini karena di itu breakdown, sehingga nanti akan muncul untuk di data breakdown kita ya. Oke, sekarang kita lihat report, maintain report. Ini belum muncul, ini WO nya dari. Nah, setelah kita save, WO udah dirilis ya, di sini akan muncul list unit kita yang rusak, akan menjadi monitor di sini. Nah, sekarang kita coba update. Jadi ini kan baru tadi hanya WO ya, jadi baru WO. WO ini harus kita update. Kita klik kanan, dia ada di menu maintenance tadi di work order. Nah, di sini input breakdown-nya ya, ditulis. Jadi di sini dipilih misalnya, jadi di atas ini ada menunjukkan aktivitas hari itu ya. Nah, kira-kira dikerjain apa? Misalnya jam kerjanya anggaplah misalnya jam 8 sampai jam 10 misalnya. Jadi 2 jam. Nah, terus di sini ada data technical job-nya harus dilengkapin ya. Jadi misalnya tadi technical job-nya apa? Chain replace oil ya. Komponen grupnya di apa? Jadi bisa unit, bisa engine ya, di engine misalnya. Kita pilih komponen section-nya misalnya di fuel system, subkomponennya misalnya di fuel filter ya. Nah, di sini ada juga pilihan untuk mekanik yang melakukan insert pilihan nih, misal ganti oil ya, siapa yang melakukan mekaniknya misalnya. Di sini kita tinggal pilih ya, anggaplah ini contoh saja. Jadi misalnya Suparman misalnya. Jadi kalau mau diinsert lagi, berarti aktivitas itu dilakukan oleh 2 orang, misalnya sama Tisna. Nah, di sini diisikan dia mulai bekerja jam berapa, misal jam, anggaplah jam 8 sampai jam 10 misalnya. Ini sama, jam 8 sampai jam 10. Nah, di sini berarti update status WO-nya sudah kita buatkan. Jadi WO tadi pekerjaan untuk apa? Service dilakukan selama 2 jam. Ini pekerjaannya, do job langsung dikerjakan. Komponennya jadi menjelaskan jadi apa untuk filter dan lain termasuk komponen mana. Terus ini adalah orang yang mengerjakan ya, yang terlibat pekerjaan itu. Nah, oke, setelah itu kita save. Nah, kalau misalnya pekerjaannya itu perlu spare part ya, perlu spare part. Jadi teman-teman bisa buat ordernya di menu tadi, di menu maintenance, langsung buat material request ya.
di insert, kita panggil tadi nomor WO-nya, kita isi dulu ini. Yang minta siapa misalnya, ya, yang menyiapkan misalnya hanya untuk contoh saja, ya. Nah, WO-nya kita panggil. Oke, WO, ini muncul. Jadi WO nomor WO BM 001 bla 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 003, ya. Nah, WO ini sebagai referensi sehingga nanti begitu part tersebut dikeluarkan, nah itu biayanya langsung nembak ke unit tersebut. Nah, di dalam material request form ini ada pilihan, ada service, ada material. Kalau service misalnya kita pakai jasa orang luar nih, sehingga kita harus buatin PO. Nah, tapi ini adalah buat material request, material. Sekarang kita insert, ya, kita pilih. Misalnya apa? Fuel filter, ya. Oke. Nah, apalah misalnya fuel filternya order 2 misalnya, ada 2. Setelah itu kita akan save, ya. Setelah itu kita approval, persetujuan, ya. Save, approve. Approve. Oke. Nah, nah, ini adalah material request yang kita minta tadi ya. Nah, di sini untuk tindak lanjut selanjutnya itu masuknya adalah di menu logistik. Ya. Nah, kita hanya bahas maintenance saja. Jadi nanti kita lanjutkan untuk di menu logistiknya. Atau mungkin kita bisa langsung ke menu logistiknya. Kalau di menu logistik adalah dia akan melihat di logistik menu ada namanya good control, ya. Di sini ada beberapa, ada good issue, jadi penerimaan part, good receipt, ya, good issue pengeluaran, good receipt penerimaan. Nah, di sini ada menu namanya reservation slip. Ya, reservation slip ini tujuannya untuk melihat kalau ada permintaan dari departemen, contoh ini adalah tim maintenance sudah minta mengajukan permintaan part, ya, melalui MR. Nah, tim warehouse tinggal melihat nih di menu reservation slip, dia lihat di namanya outstanding, ya. Nah, di sini akan dia lihat muncul nih permintaan dari tim plant, tim maintenance, ya. Oh, dia ada order 2 filter, stock on hand-nya kosong, ya, stock on hand-nya kosong. Nah, selanjutnya dia harus memproses nih, karena tidak ada stok, dia harus centang, accept, terus di save. Tujuannya apa? Dengan dia melihat di sistemnya, dia mengetahui bahwa ada permintaan spare part dari departemen maintenance, ya. Nah, begitu dia udah lihat, dia bisa lihat tuh untuk monitoring request-nya, ya. Masuk di sini, nah di monitoring request dia akan lihat ada nggak stoknya, ya. Oh, ternyata dia stoknya kosong. Nah, karena kosong, dia harus melakukan order, lanjutan order. Nah, di logistik namanya menu purchase requisition atau PR, ya, di warehouse. Nah, sama di menu PR, begitu dia klik menu PR di menu logistik, langsung dia lihat list outstanding-nya, nggak perlu masukin pakai insert data. Ya, bisa juga begini, ya, ini manual lagi. Tapi kalau dia mau langsung cepat, langsung bisa dilihat di list outstanding. List outstanding akan muncul nih. Oh, berarti ini adalah MR-MR permintaan yang sudah dilihat di akuin di reservation slip, sudah muncul menjadi list outstanding-nya. Begitu kita klik, ya, langsung menjadi masuk ke form PR. Nah, di form PR inilah baru mereka membuat untuk proses selanjutnya, ya. Nah, ini dibuat pengajuan. Nah, storage-nya
ditentukan di sini untuk part, part dan komponen. Setelah ini langsung di save. Oke, begitu di save harus di approval dulu ya, approval. Nah, ini permintaan dari tim warehouse atau logistik untuk meminta melakukan pembelian ya. Nah, selanjutnya karena PR-nya sudah ada, sudah di approval, berarti tim purchasing sudah tahu bahwa ada permintaan dari warehouse untuk melakukan pembelian spare part. Nah, selanjutnya masuk di menu purchasing. Nah, di menu purchasing ini ada dua. Sebenarnya ini sama, purchase order sama purchase service, untuk mengelompokkan saja. Kalau purchase order ini untuk tindak lanjut membuat PO, tapi itu berupa barang. Kalau PS ini berupa jasa. Tapi kalau misalnya mau dibuat jadi satu juga tidak masalah. Ya. Kita buat PO-nya. Nah, di sini akan muncul. Ya. Di PO ini tinggal kita lihat list outstanding-nya. Nah, di sini akan muncul permintaan. Jadi tadi berdasarkan MR nomor 002 misalnya. Terus reservation slip-nya 003. Terus di sini ada PR-nya nomor 003. Ya, jadi udah nge-link berurutan ini antara MR, PR sama MR reservation slip sama PR. Begitu di list outstanding ini kita buka muncul ini, kita klik langsung masuk ke format PO ya. Nah, format PO ini udah didesain bertingkat sesuai level nilainya. Jadi sehingga di situ ada muncul satu nama misalnya. Nah, di PO ini kita milih suppliernya, siapa suppliernya, misalnya anggaplah suppliernya adalah misalnya toko, ya, toko Part Union misalnya. Nah, di sini ada pilihannya, currency-nya. Jadi misalnya rupiah, dolar ini rupiah. Ya, ada termnya, apakah dia kredit atau cash. Ya, kalau misalnya cash, ya berarti cash langsung. Kalau kredit, ya kredit dibuat temponya, misalnya kredit ya. Di sini filter, lalu kita tulis harganya berapa. Misalnya harganya adalah 300.000 satunya. Berarti 2600.000. Nah, di sini ada pilihan teks ya. Teks. Ya, kalau memang teksnya anggaplah teks 11%, kita pilih ini akan centang sehingga masuk di harganya akan berubah. Nah, ini kita besarin, bisa besarin untuk mengecilkan ya. Jadi ini PO yang dikeluarkan. Selanjutnya kita akan save ya. Ya. Setelah save, kita akan lakukan approval. Oke. Setelah PO-nya di approval ya. Jadi ini akan muncul list proses dari PO-nya. Jadi PO-nya sudah disetujuin. Nah, setelah PO-nya dibuat ya, pasti PO-nya akan dikirim ke supplier. Selanjutnya supplier adalah mengirim barang berdasarkan part yang diminta tadi. Nah, karena barangnya dikirim, berarti pihak warehouse harus melakukan namanya good receipt. Jadi penerimaan barang. Jadi mengakui bahwa barang itu sudah diterima. Nah, di sini bisa dilihat di list outstanding. Nah, ini akan muncul nomor PO-nya. Ya. Warehouse harus melakukan good receipt. Ya. Jadi di sini tadi order 2 filter, ya. Barangnya diterima berapa? Ya. Langsung ke default, tapi ini bisa diedit. Kalau misal satu ya diterima satu, kalau dua-duanya berarti tinggal dirubah 2. Nah, di sini ada suppliernya.
Terus delivery note ordernya ini maksudnya adalah surat jalannya, misalnya DO nomor berapa, misalnya DO 0035. Terus person receipt-nya, jadi yang menerima tim kita siapa, misalnya orang warehouse-nya Pak Triyono. Nah, ini person dari ekspedisi atau pengirimnya. Jadi misalnya si Budi, ini dalam ketiknya. Oke. Profilnya siapa misalnya. Nah, di atasnya adalah yang akun yang dipakai buat nama saya. Ya. Nah, setelah itu kita save, accept, dan mengakuin. Berarti barang ini sudah ada diterima di kita. Ya. Nah, kalau melihat di logistik, ya, di report sudah ada dia di stock report, ya, good issue, good receipt. Nah, ini ada di report logistik bahwa dia melakukan penerimaan fuel filter 2 sekitar 600.000, ya, sudah ada, ya, dari toko Union berdasarkan PO-nya nomor sekian. Nah, di stock report logistik mestinya sudah muncul. Nah, oke, di stok mereka ada fuel filter Sakura, ya, ada di rak di part fast moving lokasi 101 di bin lognya, ya, ada masuk 2 spare part. Nah, jadi barang sudah ada. Nah, sekarang kita coba kembali ke tadi ke menu transaksi di maintenance. Nah, part ini kan harus barangnya sudah sampai, berarti harus dikeluarkan dari warehouse. Nah, di warehouse akan mengeluarkan dulu di menu warehouse di logistik, good control, namanya good issue. Ya. Kita lihat list outstanding, tadi ini order yang diminta. Jadi barangnya ini permintaan dari maintenance tadi MR002. Nah, barangnya sudah datang sehingga harus dikeluarkan. Kita lihat as location-nya, nama gudangnya. Kita pilih adalah part komponen. Ya. Langsung muncul, ya. Nah, kita keluarkan berapa? Misalnya ini berarti tadi stoknya udah 2, ya. Tinggal kita keluarkan di aktual GI-nya berapa, kalau kita lockdown 2, ya. Di sini user issued-nya, jadi yang mengeluarkan barang, misalnya siapa? Yang menerima barang, jadi tadi yang minta misalnya Suparm. Nah, ini berarti sudah kita lakukan pengeluaran barang, jadi kita save, oke, accept. Karena barang sudah dikeluarkan, sehingga kalau di report finance itu sudah menjadi biaya, ya. Jadi kalau bisa dilihat di report maintenance, mestinya sudah muncul. Nah, ini udah keluar. Jadi ada report untuk periodical service, di report maintenance akan muncul bahwa di bulan Februari ini keluar part 600.000 untuk jadi di cost plan-nya sudah muncul. Oke. Nah, selanjutnya part kan sudah dikeluarkan. Untuk bukti pemasangannya, ya, di menu maintenance, jadi di transaksi, di menu work order tadi, di list DPCM tadi yang muncul, kita klik kanan, ada pilihan namanya input material, install material. Nah, ini tadi orderannya sudah muncul, ya, ada 2, ya. Jadi di sini terbaca bahwa orderan MR material request nomor 002 sudah dikeluarkan dari gudang, barangnya good issue, jadi MR-nya jumlahnya 2,
good issue diserah terimakan 2. Nah, sekarang mau dipasang nih. Dipasang adalah berarti dipasang 2. Ya. Terus di sini cek ini kalau memang di-install dipilih cek tanggalnya misalnya hari ini, komponennya apa, jadi pilih filter ya. Keterangan misalnya diinstal oleh siapa misalnya, supaya misalnya nanti melacak oh siapa yang masang spare part itu, jadi lebih mudah. Oke, kita save. Oke, nah berarti WO ini tadi kan sudah dilakukan order part, udah diinstal, ya. Terus udah tahu siapa yang ngerjain. Nah di report di maintenance juga terbaca ini. Kira-kira untuk yang mekanik yang mengerjakan, oh ini udah terbaca. Oh Suparman sama Tisna melakukan pekerjaan untuk pemasangan dari filter tersebut. Nah, inilah WO di maintenance. Di historical mesinnya akan kebaca bahwa di sini terbaca bahwa equipment number B9086 KYW ada WO ya, tanggal 7 Februari 2026 pekerjaan periodical service ya. Job tab-nya penggantian filter, total breakdown-nya 2 jam. Nah, berarti ini WO-nya sudah dibuat, sudah dikerjakan. Nah, selanjutnya tinggal close, membuat status closing dari WO. Kalau WO-nya sudah selesai, harus di close. Di menu maintenance, di work order tadi, di list DPCM, kita klik kanan. Nah, di sini tinggal pilih close status ya. Nah, di sini tinggal pilih ya siapa atasannya. Nah, cuman ini nggak kita close ya, kira-kira itu. Nah, itu kira-kira teman-teman menu di maintenance. Jadi kalau teman-teman melakukan pekerjaan atau memaintain peralatan yang belum memiliki aplikasi sistem ERP, dengan ERP ini teman-teman lebih mudah untuk membuat perintah-perintah kerja, lebih mudah untuk analisis ya, untuk kebutuhan tim maintenance. Jadi kira-kira itu saja contoh untuk WO di maintenance. Cukup sekian, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Salam.